menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu bertumbuh di dalam Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu ketika mata kami tertuju kepada Engkau, ketika hati kami tertuju pada firman-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami rindu firman-Mu mengubahkan kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Mari kita nikmati firman Tuhan. Hari ini kita buka dari Mazmur Patsal 84. Ayat 1 sampai dengan ayat 13 kita baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu semua, jemaat membaca ayat yang genap. Untuk pemimpin biduan lagu, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub Selah. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Amin. Amin. Saudara, nats firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah nyanyian siarah umat Israel Bani Korah yang rindu untuk beribadah, berada di dalam kediaman Tuhan di Yerusalem. Saudara perhatikan dengan baik bahwa nyanyian atau siarah Bani Korah ini adalah kerinduan di mana umat Tuhan sedang ada dalam pembuangan. Ya, sedang ada dalam pembuangan. Lalu kebanyakan dari mereka ketika ada dalam pembuangan, mereka tidak bisa beribadah. Karena mereka tidak sedang berada di Yerusalem. Mereka ada dalam satu pembuangan di Babel. Saudara, dari siarah Bani Korah ini kita bisa melihat dari syair-syairnya, mereka begitu merindukan Yerusalem. Ya. Oleh karena itu, kerinduan dari umat Tuhan Bani Korah ini diwujudkan dalam satu syair. Syair siarah umat Israel, yaitu Bani Korah. Saudara, umat Israel sangat rindu untuk bisa beribadah di Yerusalem. Oleh karena keadaan Israel yang sedang ditawan dalam pembuangan, mereka menjadi umat yang tidak bisa beribadah di Yerusalem. Oleh karena itu kita lihat pada ayat yang kedua, dengan jelas mengatakan betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam.
Perhatikan. Ini yang terjadi pada umat Tuhan sekarang ini. Ketika mereka oleh karena alasan kesehatan, oleh juga karena alasan peraturan daripada pemerintah, tidak bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Ini juga pernah dirasakan oleh umat Israel Bani Korah. Mereka tidak bisa beribadah di Yerusalem oleh karena mereka sedang ada dalam tempat pembuangan. Demikian juga umat Tuhan saat-saat ini, mereka tidak bisa berhimpun, bersekutu, beribadah di dalam rumah Tuhan oleh karena alasan penyakit, alasan kesehatan. Pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin melindungi rakyatnya dengan membuat serangkaian peraturan dari Kemendagri, dari peraturan Kemenak sampai kepada keputusan bupati, semua bertujuan melindungi. Tetapi bagaimanapun juga banyak umat Tuhan yang merasakan adanya satu perbedaan. Bagaimana mereka bisa berhimpun bersama maupun mereka ketika beribadah online. Perhatikan saudara, ayat 2. Ini merupakan satu ayat yang menyatakan satu kegelisahan. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Ayat yang ketiga, perhatikan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kerinduan untuk bisa datang ke Yerusalem, kerinduan untuk bisa beribadah ke Yerusalem digambarkan dengan jiwaku hancur karena merindukan. Saudara, saya yakin dan percaya saudara di antara saudara pernah merasakan satu kerinduan. Kerinduan itu bisa membuat hati dan jiwa jadi hancur. Apalagi kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Walaupun umat Tuhan bisa beribadah dari rumah-rumah, walaupun Tuhan maha hadir, tetapi Bani Korah Israel merindukan pelataran, merindukan Yerusalem, merindukan kediaman Tuhan. Oleh karena kerinduan itu, mereka mengadakan ziarah ke Yerusalem. Mereka mengadakan satu perjalanan yang jauh untuk bisa sampai ke Yerusalem. Perhatikan, Yerusalem yang adalah tempat di mana adalah kediaman Tuhan. Yerusalem tempat di mana umat-umat Tuhan membesarkan anak cucunya. Yerusalem tempat di mana orang ke orang lahir dari generasi kepada generasi berikutnya. Sehingga keadaan ini digambarkan dengan ayat yang keempat dan kelima. Ayat keempat yang kelima ini menggambarkan bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Perhatikan dengan baik. Burung pipit saja dapat rumah. Burung layang-layang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku, ya Allahku. Ini digambarkan burung pipit saja punya tempat untuk menaruh anak-anaknya. Burung layang-layang saja ini punya sarang. Tetapi bagaimana umat Tuhan yang ada dalam pembuangan? Mereka tidak punya tempat. Ada satu burung yang namanya burung gereja. Ya, burung gereja ini lalu orang Jawa menamakan brijo, manuk brijo. Tapi sebenarnya itu adalah namanya burung gereja. Karena kononnya memang suka tinggal di gereja. Ya. Seandainya di sini ada burung gereja saja dapat diam di dalam rumah Tuhan. Kenapa anak-anak Tuhan tidak bisa
datang beribadah kepada Tuhan. Gambarannya seperti itu, saudara. Saudara, burung gereja saja, saya ada sarang burung gereja ini, saudara, di kamar mandi bagian sana. Itu burung ini sering kotorannya ini kena di lantai. Saudara bayangkan, burung gereja saja bisa punya tempat, punya sarang untuk membesarkan anaknya, untuk datang ke rumah Tuhan. Kenapa umat Tuhan tidak bisa? Ini pernah terjadi pada waktu itu, pada zaman Israel mengalami pembuangan di Babel. Oleh karena itu Yerusalem menjadi satu tempat yang selalu dirindukan. Karena disitulah keamanan, disitulah kenyamanan, walaupun harus ditempuh melalui sebuah perjalanan yang jauh. Saudara, pada ayat berikutnya, ayat 6 dan ke-7, mari kita lihat bersama-sama. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang hasratnya mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Perhatikan dengan baik, saudara-saudara. Ketika umat Israel dari tempat pembuangan ingin menuju ke Yerusalem untuk mengadakan ibadah, mengadakan ziarah, datang ke pelataran Tuhan, mereka harus melewati lembah yang namanya Lembah Baka. Lembah Baka itu apa? Lembah Baka adalah sebuah gurun yang gersang, yang tidak berair. Di situ ada kekeringan yang luar biasa. Sebutan ini disebut sebagai Lembah Baka. Lembah Baka juga disebut sebagai lembah air mata, lembah tangisan. Ini. Lembah Baka merupakan gambaran daripada kesedihan. Lembah Baka merupakan gambaran daripada duka. Sebab para peziarah, orang-orang yang datang dari pembuangan menuju ke Israel ini harus menempuh satu perjalanan yang sangat berat. Kenapa sangat berat? Karena di Lembah Baka itu terik matahari luar biasa menyengat, berdebu, dan itu sering membuat para peziarah menjadi patah hati, menjadi frustasi. Di dalam perjalanannya juga sering terjadi tangis, ratap tangis, penderitaan, bahkan tidak sedikit, yaitu kematian. Namun apa yang terjadi? Umat Israel oleh karena kerinduannya tetap dengan harapan bisa beribadah kepada Tuhan dengan maju, dengan langkah menghadap Tuhan di Sion, rumah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, oleh karena itu kita lihat pada ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Walaupun menempuh satu perjalanan jauh, tapi Tuhan menyebut sebagai berbahagialah yang manusia kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, mengadakan ibadah, menuju ke Sion, ke Gunung Sion, ke Yerusalem, ke rumah Tuhan. Kenapa? Ayat firman Tuhan mengatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat berair. Ini satu kalimat firman Tuhan yang mesti kita renungkan. Kenapa ya? Lembah Baka itu kan lembah yang sangat gersang. Lembah yang sangat tandus. Tidak berair sama sekali. Tetapi kenapa? Di dalam firman Tuhan ayat yang ke-6-7 mengatakan, berbahagia orang yang mengadakan ziarah. Berbahagialah orang yang kerinduannya beribadah kepada Tuhan. Kenapa?
apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat orang yang hasratnya beribadah kepada Tuhan, walaupun melewati rintangan, halangan, kesedihan, air mata, tapi firman Tuhan mengatakan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Kenapa, saudara? Ya. Kenapa? Ini tidak lain, tidak bukan oleh karena orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan menyebut sebagai orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia yaitu orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ayat 6 dengan jelas mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Orang yang kekuatannya di dalam Tuhan menghadapi situasi apapun akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Orang yang dapat mengubah air mata menjadi mata air. Orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, maka orang itu akan menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun melewati lembah Baka. Umat Israel Bani Korah ini mengadakan perjalanan yang melintasi lembah Baka, lembah air mata. Tapi karena mereka berjalan, mereka kekuatannya di dalam Tuhan, firman Tuhan menyebut berbahagia. Siapa di antara saudara yang sekarang sedang melewati lembah Baka? Baik itu pergumulan pribadi, baik itu yang berkaitan dengan masalah keluarga, bisnis, tantangan hidup. Di tengah-tengah kesulitan itu ketika kita punya hasrat, kerinduan yang mendalam untuk mengandalkan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, Tuhan menyebutnya sebagai orang yang berbahagia. Sama dengan hari ini, saya yakin di antara saudara-saudara ketika kita mengadakan ibadah tatap muka pertama kali sejak PPKM. Ketika umat Tuhan datang penuh dengan hasrat dan kerinduan. Saya yakin saudara datang kepada Tuhan itu meletakkan kekuatannya kepada Tuhan. Sehingga ketika melewati lembah Baka, berbagai macam ancaman, berbagai macam ketakutan yang melanda dunia ini, sakit penyakit, Tuhan bisa mengubah yang gersang, yang tandus menjadi berkat. Amin. Jangan takut, saudara. Ini lembah Baka. Yang kedua, pohon balsam. Perhatikan. Lembah Baka juga disebut sebagai lembah pohon balsam. Lembah pohon balsam itu apa? Karena umumnya tidak ada pohon lain. Jadi di dalam padang yang tandus, yang kering, yang dilintasi oleh Bani Korah menuju ke Israel, tidak ada tanaman tumbuhan lain yang tumbuh kecuali pohon balsam. Pohon balsam itu semacam kaktus. Kaktus yang mampu mengeluarkan getah. Sekalipun tanah di sekitarnya sangat kering. Saudara yang biasa lihat film, lihat apa itu, kalau di padang gurun ini yang bisa tumbuh ini hanya kaktus itu. Semacam itu. Itu disebut di lembah Baka yang tumbuh disebut sebagai pohon balsam. Nah, perhatikan. Perhatikan dengan baik. Pohon balsam ini adalah pohon satu-satunya yang bisa tumbuh di lembah Baka. Pohon itu dikenal sebagai pohon yang memiliki akar yang mampu menembus dari kekeringan, ditembus batu keras, lalu
pohon itu adalah pohon yang mampu untuk berakar sangat dalam sampai menembus dan menemukan sumber air. Nah, apa uniknya? Justru ketika umat Israel Bani Korah melewati lembah Baka, mereka berjalan dan melihat pada pohon balsam itu. Mereka selalu diingatkan akan makna daripada pohon balsam itu. Mereka selalu dibuat oleh Tuhan mengerti apa makna rohani dari pohon balsam itu. Perhatikan. Pohon menggambarkan kehidupan. Pohon balsam itu menggambarkan satu kehidupan manusia apabila mengalami kesulitan tetapi terus menembuskan akarnya. Menembuskan akarnya sampai kepada sumber air yang menghidupinya pasti akan hidup. Ini berarti kekeringan, kesulitan hidup, kegersangan hanya dapat diselesaikan seperti pohon balsam, yaitu menancapkan akarnya terus sedalam-dalamnya sampai ketemu dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Pohon balsam itu bukan pohon yang mudah menyerah. Banyak di antara pohon-pohon biasa itu kekeringan sedikit layu. Saya itu nanam beberapa pohon. Telat yang ngecor sekali aja layu, mati. Tapi kalau pohon balsam, satu-satunya yang bisa tumbuh di padang gurun, di lembah Baka. Ini gambaran kehidupan. Walaupun kita mengalami kesulitan, tekanan, berbagai macam situasi, ketika terus-menerus berharap pada Tuhan, terus-menerus bertumbuh, akarnya menembus kepada sumber air, yaitu Tuhan, maka pohon itu mampu hidup, bahkan mampu mengeluarkan getahnya, walaupun keadaan sekitarnya adalah kering. Makanya Bani Korah yang melewati lembah Baka walaupun kering, dia selalu melihat pada pohon balsam itu. Dia selalu diingatkan akan makna rohani daripada pohon balsam itu. Saudara, saya tahu ada banyak kehidupan manusia yang sekarang ini menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan. Bahkan tidak sedikit mereka yang terus-menerus ada dalam ketakutan. Oleh karena itu, manusia yang disebut berbahagia adalah manusia yang mempertahankan hasratnya. Melakukan hasratnya menjadi tindakan. Suatu perjuangan hidup dari kesulitan, dari hambatan tantangan, terus-menerus. Tidak pernah menyerah. Untuk senantiasa ketemu dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Amin. Jangan takut saudara. Pemenang daripada kehidupan ini adalah orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Jangan pernah memandang kepada kegersangan. Jangan pernah memandang kepada kekeringan di sekitar kita. Karena ketika kita memandang kesulitan, maka kekuatan kita menjadi kecil. Tapi kalau kita memandang kepada apa yang bisa Tuhan kerjakan, maka kita akan punya iman yang besar. Amin. Lalu kita lihat bagian berikutnya. Apa janji Tuhan bagi orang yang merindukan beribadah kepada Tuhan? Apa janji Tuhan yang rindu pelataran Tuhan? Apa janji Tuhan kepada orang yang rindu Yerusalem? Walaupun di tengah-tengah kesulitan. Ya, Bani Korah harus menempuh perjalanan jauh. Ya, tapi itu semua mengandung janji Tuhan. Mari lihat ayat yang ke-8 dari Mazmur 84. Mari kita baca semuanya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini janji yang luar biasa. Kebanyakan orang itu berjalan makin lama makin lelah. Kemarin saya harus bersepeda naik ke
puncak Gunung Merapi jaraknya hanya berkisar 3 kilo dari puncak. Saya dalam keadaan capek, saudara. Sepeda. Lalu Pak Oni ini karena dia bertugas untuk membawa perlengkapan, kebetulan beliau juga belum enak 100%, maka dia punya tugas bawa motor. Saya didorong. Waduh, didorong 50 meter tuh rasanya enak sekali. Karena itu nggak ada bonusnya, saudara. Waduh, naik terus. Logikanya orang yang berjalan itu makin lama makin lemah. Logikanya. Siapapun juga. Tapi Tuhan buat pengecualian bagi orang yang merindukan pelataran Tuhan. Ayat firman Tuhan nggak pernah salah. Ayat firman Tuhan mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Amin. Rohani saudara mestinya bukan makin lama makin lemah, mestinya rohani kita makin lama makin kuat. Amin. Menghadapi tantangan zaman. Tantangan zaman bukan semakin hari semakin mudah. Tantangan bukan semakin hari semakin gampang. Berbagai macam tantangan selalu ada. Tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang kerinduannya berhasrat beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Saya pernah melintasi padang gurun selama 10 jam. Saudara, dan itu adalah daerah di mana ini dikatakan. Oleh karena alasan travel, kita tidak bisa masuk ke Israel. Putar-putar aja nih. Destininya di non-Israel. Waduh, gersangnya luar biasa. Saya bisa bayangkan 1 jam saja nggak mungkin tahan. Tapi dikatakan makin lama makin kuat. Perhatikan, jika saudara menjalani kehidupan bersama sumbernya kehidupan, sang sumber kehidupan, maka kekuatan kita dari hari ke hari diperbarui. Amin. Hari-hari diperbarui, hari-hari diperbarui. Oleh karena itu dalam Ratapan pasal 3 ayat 30, ayat 22 dengan jelas mengatakan, tak berkesudahan kasih setia, tak habis-habisnya rahmatnya. Amin. Tak habis-habisnya. Memang ini tidak mudah. Ya. Firman Tuhan seperti ini, kok keadaan saya seperti ini. Terus diproses, harus makin percaya, makin percaya. Ada kekuatan baru terus menerus. Seperti pohon yang terus menembus, akarnya terus sampai ketemu Tuhan. Makanya Nabi Yesaya menggambarkan orang yang menanti-nantikan Tuhan, seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Berjalan semakin kuat. Lihat di Yesaya pasal 40 ayat 31. Saudara baca dan saudara mengimani. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang berhasrat ketemu Tuhan. Orang-orang yang berhasrat ada di dalam kediaman Tuhan. Orang yang berhasrat senantiasa beribadah kepada Tuhan. Mereka akan jadi kekuatan. Saudara, makna yang pertama ketika kita merindukan Tuhan senantiasa. Yang pertama, berjalan semakin lama semakin kuat. Apa berkat yang kedua? Ayat yang ke-12. Tuhan tidak menahan kebaikan. Berkat Tuhan tercurah. Karena Tuhan adalah matahari, perisai, kasih, dan kemuliaan. Masih ada banyak firman Tuhan yang bisa kita kupas dari perikop ini, tetapi karena waktu, saya akan sampaikan, orang yang rindu datang kepada Tuhan. 1, berjalan semakin lama semakin kuat. Yang kedua, Tuhan tidak akan menahan kebaikan. Yang ketiga, menjadi manusia yang berbahagia. Ayat yang ke-13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya
kepadamu. Oleh karena itu Tuhan merindukan umatnya semakin lama semakin kuat. Ya, semakin lama semakin dewasa, semakin lama semakin matang. Ya, semakin lama semakin bertumbuh, berbuah lebat. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, perjalanan menghadapi berbagai macam rintangan. Tetapi ketika kerinduannya datang pada Tuhan, Tuhan memberi kekuatan. Amin. Air mata diubah menjadi mata air. Kekerangan, kekeringan, kegersangan diubah menjadi hujan awal yang penuh berkat. Jangan sampai lemah. Ya, berjalanlah dengan Tuhan. Sekalipun perjalanan yang engkau hadapi adalah perjalanan yang tidak mudah, tapi pasti Tuhan memberi kekuatan. Mari kita berdiri, kita datang pada Tuhan. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelap, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Besertaku gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku, ia membimbingku ke air yang tenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati perjamuan kudus ini. Roti dan anggur ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi tubuh dan darah Yesus, sucikan para pelayan Tuhan dalam nama Yesus. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah sebab aku akan diam, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa.